Pemirsa, petugas gabungan Satgas COVID-19 Sumeneb, Jawa Timur membubarkan acara hajatan warga. Hajatan dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM. Gelandangannya dibubarkan, turun. Orang Lanowewon yang bersabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP membubarkan hajatan pernikahan di 3 lokasi sekaligus di Kecamatan Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur. Petugas meminta sejumlah alat hiburan berupa odong-odong hias dibongkar. Bahkan para pemain karawitan langsung bubar, turun dari panggung saat mengetahui petugas datang. Menurut petugas, pesta hajatan yang ada hiburannya harus dibubarkan karena Kabupaten Sumeneb tengah memberlakukan PPKM level 4. Hajatan yang ada hiburannya. Karena ini PPKM level 4, jadi tidak diperbolehkan, makanya tim gugus COVID-19 melakukan penegakan, yaitu dengan membubarkan kegiatan tersebut. Jadi hiburannya berupa karawitan dan gaul, kalau orang Madura bilang. Di masa PPKM level 4, petugas menggelar patroli untuk memastikan tidak ada warga yang menggelar hajatan di tengah pandemi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Bubar ya Pak ya. Pemirsa, upaya petugas melakukan edukasi vaksinasi mendapatkan perlawanan dari seorang ibu di Gambir, Jakarta Pusat. Ibu tersebut menolak warung kelontong miliknya dipasang stiker belum divaksin. Bahkan sang ibu sempat mengusir para petugas dengan sapu. Emak-emak pemilik warung kelontong ini sontak emosi saat melihat petugas 3 pilar memasang stiker penanda belum vaksin di dinding warungnya yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kemarahannya terus memuncak saat petugas berusaha memberikan penjelasan dan mengajaknya untuk divaksin. Sambil meracau, wanita parubaya bernama Sri ini mengusir petugas dengan mengayunkan sapu di tangannya. Ketegangan mereda setelah petugas berhasil membujuk Sri dan memberikan kesempatan untuk menjalani vaksin on the spot. Meski sempat ketakutan dan berusaha kabur ke dalam warung, Sri akhirnya bersedia disuntik dosis vaksin pertamanya. Ngelihat suntikannya saya takut. Kenapa takut? Belum pernah disuntik sebelumnya? Belum pernah. Saya kalau ikut vaksin itu kayaknya udah takut aja gitu, ragu-ragu. Takutnya kenapa-napa gitu. Belum pernah daftar memang sebelumnya atau didaftar? Pernah, saya gagal kan dulu tensinya suhu badannya 37,7, harusnya gagal, saya harus ulang lagi. Nah ini ada kesempatan lagi saya ikut. Yang ibu takutin apa sih sebenarnya? Mundur. Yang saya rasa itu memang takutnya meriang malamnya, panas gitu. Karena saya kan harus cari uang tiap hari ya. Pemasangan stiker penanda belum vaksin dari rumah ke rumah sekaligus pelayanan vaksin on the spot sengaja dilakukan petugas 3 pilar, mengingat masih banyaknya warga yang enggan divaksin dengan sejumlah alasan. Jadi kami bersama 3 pilar, khususnya di Kecamatan Gambir ini, melaksanakan kegiatan vaksin Merdeka ini dengan sistem door to door atau mendekat lagi kepada warga-warga yang belum melaksanakan vaksin dan terdata belum juga melaksanakan vaksin hingga hari ini. Selain warga yang masih takut divaksin, petugas juga mendatangi rumah-rumah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Warga disabilitas tersebut langsung diberikan suntikan dosis vaksin setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis atau screening. Rencananya kegiatan serupa akan terus dilakukan demi mempercepat program vaksinasi nasional menuju kekebalan kelompok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas 3 pilar Kecamatan Kebayoran Lama bersama dengan pengurus RW 7 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan mendata rumah warga yang belum menerima vaksin. Hal tersebut untuk mempermudah pendataan pengurus RW bagi warga yang sudah maupun yang belum tervaksin. Satu persatu rumah warga didatangi petugas Polsek Kebayoran Lama dan pengurus RW 7 untuk menempelkan stiker yang bertuliskan belum divaksin. Sebanyak 1.433 warga Kebayoran Lama Utara, khususnya RW 7, yang belum tervaksin mencapai 261 warga. Kebanyakan warga yang belum divaksin beralasan karena takut untuk disuntik dan mengaku mempunyai penyakit bawaan. Pemasangan stiker ini biar kita
bisa memprediksi warga yang udah tervaksin dan belum tervaksin. Sejauh ini berapa warga yang belum tervaksin, Bu? Warga yang belum tervaksin ada 261 dan 18 yang terpapar. Dari total 1.433 warga. Penempelan stiker dilakukan pengurus RW sebagai langkah mempermudah pendataan warga baik yang sudah maupun yang belum tervaksin. Selain itu, sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah permukiman warga. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini seluruh penumpang Transjakarta wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19. Dengan kebijakan baru ini, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. PT Transjakarta mewajibkan seluruh penumpang memiliki serta menunjukkan surat bukti vaksinasi COVID-19 sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta. Syarat wajib vaksin di bus Transjakarta merupakan tindak lanjut instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali. Kebijakan ini juga didukung keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang PPKM level 4 COVID-19. Dengan kebijakan baru ini, pengguna Transjakarta tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. Masa sosialisasi akan berlangsung selama 3 hari mulai hari ini. Transjakarta akan dibantu Dinas Perhubungan untuk proses pemeriksaan. Untuk meminimalisir antrean, calon penumpang diminta menyiapkan seluruh persyaratan sebelum memasuki area halte. Soalnya kemarin pakai STRP. Tadi ternyata pas saya nunjukin STRP dimintanya surat vaksin. Terus ya udah saya unjukin. Nah, menurut Mbak dengan adanya ketentuan tersebut tanggapannya seperti apa nih? Bagus sih. Saya memang lebih efektif pakai yang surat vaksin ya dibanding STRP, karena kalau STRP kan nggak semuanya bisa ngajuin ke kantor. Selama PPKM level 4, Transjakarta beroperasi mulai pukul 5 hingga 20.30. Transjakarta juga memberlakukan pembatasan kapasitas 50% dari kapasitas total. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Sejak dibuka kembali pada tanggal 10 Agustus lalu, jumlah pengunjung di Pondok Indah Mall tidak seperti biasanya. Pengunjung yang datang rata-rata hanya berkisar 6.000 orang per harinya. Hari keempat Mall Jakarta dibuka untuk umum. Setiap pengunjung yang hendak masuk ke mall harus melewati scan barcode dengan hasil keterangan berwarna kuning atau hijau, yang artinya sudah menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan tahap kedua. Pengelola mall mengatakan, sejak hari pertama dibuka hingga kemarin, jumlah pengunjung berkisar antara 6.000 hingga 7.000 orang pengunjung. Angka ini masih di bawah maksimum kapasitas mal, yakni 25% pengunjung. Pengunjung yang datang juga harus sudah divaksin yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara untuk surat swab tes antigen dan PCR tidak berlaku di Mall Pondok Indah. Kalau jumlah pengunjung terus terang masih jauh dari kondisi normal, Bu. Masih jauh sekali. Jadi ya nggak apa-apa. Ini kan intinya kami sudah membuka, sudah diperbolehkan untuk beroperasi, ya mungkin perlu waktu. Menurut saya perlu waktu. Datanya kemarin berapa Pak terakhir? Masih belum 7.000 ya. Per hari pengunjung masih belum 7.000. Selain protokol kesehatan yang ketat, pihak mal juga menerapkan sistem ultraviolet tipe C pada air conditioner dan eskalator, sehingga udara di dalam mal secara otomatis dapat tersterilisasi. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Muhammad Panji, iNews melaporkan. Seorang perempuan mengamuk saat petugas menempel stiker belum divaksin di warungnya. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.